Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luna Sulistyo dengan NIM 220301007, kelas 2CS1, jurusan Manajemen Usaha Wisata. Saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Usaha Pariwisata yang terdiri dari dua bagian. Bagian pertama, apa yang Anda ketahui tentang struktur organisasi sebuah biro perjalanan wisata? Struktur organisasi dapat didefinisikan sebagai kerangka dan mekanisme formal di mana organisasi atau biro perjalanan wisata dikelola. Struktur organisasi menunjukkan bentuk susunan pola terhadap hubungan-hubungan di antara fungsi-fungsi, bagian-bagian, atau orang-orang tersebut. Struktur organisasi suatu perusahaan disajikan atau diperlukan suatu bagian organisasi, satuan organisasi, serta bagaimana hubungan di antaranya. Coba Anda gambarkan sebuah struktur organisasi biro perjalanan wisata sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Berikut merupakan struktur organisasi biro perjalanan wisata yang telah saya rancang sendiri. Jelaskan tugas masing-masing dari bagian struktur organisasi yang Anda gambarkan tersebut. Saya akan menjelaskan dari kedudukan yang teratas dulu, yaitu Presiden Direktur. Tugasnya menentukan kebijakan umum perusahaan termasuk menyetujui anggaran, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan baik di dalam maupun di luar negeri, merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Lalu ada manajer umum. Tugas manajer umum yaitu menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Presiden Direktur, mengambil keputusan-keputusan yang dianggap tidak perlu disampaikan kepada Presiden Direktur dalam kegiatan operasionalnya. Dan yang terakhir, merencanakan, mengkoordinir, dan mengawasi keuangan serta kegiatan pemasaran jasa perusahaan. Lalu, ada Kepala Departemen Tour and Operational yang bertugas yaitu bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kegiatan yang terjadi pada Departemen Tour, membuat surat kerjasama dengan perusahaan lain dalam bidang tur atas perintah manajer umum, dan menandatangani voucher tour yang digunakan atas package tour atau paket perjalanan dan invoice-nya, membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada manajer umum. Dan yang terakhir, bertanggung jawab atas semua kegiatan manajerial produktivitas. Lalu ada Kepala Departemen Sales and Marketing yang bertugas yaitu mencari dan menentukan target, membuat strategi pemasaran, bertanggung jawab atas kegiatan sales and marketing dengan baik. Lalu ada Kepala Departemen Voucher Hotel dan Transportasi yang dengan tugasnya yaitu bertanggung jawab terhadap aktivitas departemen dan seluruh alat-alat transportasi yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan. Yang kedua, membuat laporan pertanggungjawaban yang akan disampaikan kepada manajer umum. Yang ketiga, menandatangani surat perintah penggunaan alat-alat transportasi, bertanggung jawab atas pemesanan kamar atau fasilitas hotel yang lain keperluan konsumen. Dan yang terakhir, membuat kerjasama dengan hotel-hotel dalam hal penyewaan kamar ataupun fasilitas-fasilitas hotel lain atas perintah manajer umum. Dan ada Kepala Departemen Keuangan dan Tiket. Dengan tugasnya, bertanggung jawab atas perolehan dan penjualan tiket pesawat oleh departemen termasuk kegiatan pencatatan. Bertanggung jawab terhadap tersedianya tiket pesawat terbang untuk kegiatan tur dan kebutuhan klien. Bertanggung jawab terhadap pembukuan dan pelaporan pendapatan omset dan pengeluaran biaya harian perusahaan. Meneliti dan menganalisa semua data keuangan dan mengadakan penyelidikan apabila ditemukan indikasi atau bukti telah terjadi kekurangan, kekeliruan, ataupun yang tidak beres. Bagian kedua. Dalam pandangan Anda, bagaimana kondisi usaha perjalanan wisata terkini pasca pandemi COVID-19? Menurut saya, perjalanan usaha wisata pasca pandemi sudah mengalami kenaikan yang signifikan karena dapat dilihat dari jumlah pengguna jasa angkutan seperti pesawat terbang, kapal laut, maupun kereta.
Jumlah penumpang sudah naik dari tahun sebelumnya di masa pandemi. Dapat juga dilihat dari destinasi wisata yang sudah ramah wisatawan, ditambah dukungan dari pemerintah tentang persyaratan naik kendaraan umum yang telah diperbolehkan atau diperlonggar peraturannya sehingga mempermudah wisatawan untuk berwisata. Tentunya ini membuat atmosfer dan kondisi perkembangan wisata Indonesia akan semakin baik ke depannya. Apakah Biro Perjalanan Wisata masih bisa bangkit kembali? Menurut saya bisa, apalagi dibantu atau didukung oleh semua pihak, baik kalangan swasta, pemerintah, bahkan masyarakat, dan pelaku-pelaku sektor usaha lainnya. Karena pada saat ini, sektor Biro Perjalanan Wisata sedang berusaha untuk bangkit kembali, tentunya banyak didukung dari semua kalangan, terutama pemerintah karena telah memberikan izin untuk masyarakat berwisata kembali. Apa kiat-kiat atau saran menurutmu? Menurut saya, kiat-kiatnya dan sarannya yaitu pertama, memperbaiki infrastruktur seperti jalanan atau akses menuju ke tempat wisata diperbanyak dan diperbagus. Yang kedua, sarana transportasi umum diperbanyak armadanya agar mempermudah dan membuat kenyamanan kepada wisatawan. Yang ketiga, kebersihan di area wisata dan harga tiket masuknya yang dibuat tidak terlalu mahal. Dan yang keempat, sarana dan prasarana dibuat senyaman dan sebersih mungkin supaya menunjang. Dengan begitu akan banyak minat masyarakat untuk berwisata karena merasa nyaman dan aman. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.